Selamat sore, terdengar dong. Terdengar. Kita tunggu dulu untuk teman-temannya, nanti jam 17 lebih 10 kita mulai ya untuk presentasi kuliahnya. Untuk yang presentasi atau menyampaikan materi dari kelas A dan kelas C apa sudah siap? Dari kelas A sudah ya, Dok? Oke, dari kelas C bagaimana? Dari Sudah kelasnya siap, juga Dok. sudah ada. Oke, sip. Kita tunggu dulu biar teman-temannya join. Oke, karena sudah jam 17 lewat 10, kita mulai saja untuk kuliah dan diskusi pada sore hari ini. Selamat sore adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semuanya.
Jadi pada sore hari ini kita akan melangsungkan kuliah dan diskusi. Tapi untuk kali ini ada dua kelas, kelas A dan kelas C, di mana nanti di awal kita berikan kesempatan sama-sama untuk menyampaikan materinya, ya. Bebas mau dari kelas A dulu atau dari kelas C dulu. Setelah itu nanti saya harapkan ada yang mengajukan pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang tidak presentasi. Bagi yang mengajukan pertanyaan, bisa menyebutkan nama, NIM, kelas, dan pertanyaannya. Silakan untuk yang pertama dari kelas A dulu atau kelas C dulu. Mungkin dari kelas A dulu ya, Dok. Kelas A, oke. Oke, untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelas A yang presentasi. Silakan, Dek. Baik, izin untuk share screen ya, Dok. Ya, silakan. Nggih, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore kepada Dok Romi selaku dosen pengampu mata kuliah zoonosis pada hari ini, dan selamat sore juga kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A9 akan membahas tentang materi bakterial ketiga, yaitu Salmonellosis, Streptococcus dan juga zoonotic tuberculosis. Dan ini adalah kelompok A4 yang A9 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, ini Kadek Dwi Wiraningsih dengan NIM akhir 146. Kemudian ada Dewa Made Bagus Dewantara dengan NIM akhir 155. Kemudian ada Gusti Ayodera Puspitasari dengan NIM akhir 156 dan Inyoman Agus Permana dengan NIM akhir 158. Kita masuk ke pendahuluan yang dimana Salmonellosis, Streptococcus dan juga zoonotic tuberculosis ini merupakan penyakit infeksi penting pada hewan yang memiliki potensi zoonosis sehingga itu dapat menular ke manusia. Yang dimana Salmonellosis itu sendiri disebabkan oleh Salmonella dan sering terkait dengan gangguan pencernaan serta kontaminasi pangan. Dan untuk Streptococcus itu sendiri adalah infeksi bakteri Streptococcus yang dapat menyebabkan peradangan sistemik dan kematian pada berbagai hewan ternak. Sedangkan zoonotic tuberculosis itu disebabkan oleh Mycobacterium bovis yang bersifat kronis dan dapat menyerang sistem pernapasan. Yang dimana ketiga penyakit ini itu menimbulkan dampak kesehatan, kerugian ekonomi hingga pengendalian dan pencegahannya itu sangat diperlukan. Selanjutnya ada salmonellosis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk di sini izin menjelaskan terkait salmonellosis. Salmonellosis adalah infeksi pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp yang umumnya hidup di usus namun dapat tersebar melalui lingkungan peternakan dan limbah. Bakteri ini sensitif terhadap panas, tumbuh pada pH 4-9, optimal 6,5 sampai 7,5, dan membutuhkan aktivitas air tinggi dari 0,99 sampai 0,94. Pertumbuhannya terhambat pada suhu kurang dari 7 Celcius dan pH kurang dari 3,8 atau AW kurang dari 0,9, Pak. Produk pangan asal hewan, termasuk ikan ekspor dan bahan makanan untuk kapal asing harus bebas dari Salmonella sp. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada etiologi. Salmonellosis disebabkan oleh bakteri Salmonella sp, bakteri gram negatif yang terdiri dari beberapa spesies utama seperti Salmonella typhi, Salmonella enterobiditis, Salmonella typhimurium, dan Salmonella chloriosus.
Berdasarkan skema Kaufman-White, salmonella yang diklasifikasikan menurut antigen H, O, F, V, I, dan K menjadi 6 sergrup A sampai E. Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi ABC bersifat spesifik pada manusia dan menyebabkan tifoid serta paratifoid melalui makanan atau cairan atau air yang tercemar. Beberapa serotipe lain seperti Salmonella cholerae suis dan Salmonella enteriditis menyerang hewan tetapi dapat menular ke manusia. Sedangkan pada unggas dikenal Salmonella pylorum dari kelompok D. Contohnya penyebaran geografis, Salmonella tersebar luas di seluruh dunia. Salmonella typhimurium merupakan salah satu spesies yang paling banyak prevalensi di dunia. Serotipe Salmonella enteriditis bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam periode waktu yang pendek, kadang sampai 1 atau 2 tahun. Relatif sering terjadi perubahan pada serotip. Baik, bisa di next. Selanjutnya ada kejadian. Kejadian salmonellosis pada manusia umum terjadi di seluruh dunia. Namun sulit dipantau karena kurangnya sistem surveillance di banyak negara di Amerika Serikat. Kasus tahunan diperkirakan mencapai 740.000 sampai dengan 5,3 juta. Sedangkan di Eropa sekitar 40-50 kasus per 100.000 penduduk. Di negara berkembang, wabah sering terjadi seperti di Trudlo pada tahun 1977 yang menular melalui telur dan di Argentina pada tahun 1969 sampai 1974 dengan banyak kasus diare anak akibat salmonellosis typhimurium. Hal ini menunjukkan salmonellosis masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Selanjutnya terjadi kejadian pada hewan. Kejadian salmonella pada hewan sangat umum dan terus meningkat. Dengan tingkat infeksi hewan domestik naik dari 1% menjadi 3%. Pada 1980 ditemukan 16.274 strain di Jerman dan 2.515 strain non-manusia di Amerika Serikat. Di Swedia kasus kurang dari 1%, di Denmark 5%, dan di Finlandia kurang 7%, sedangkan di Inggris mencapai ribuan kasus setiap tahunnya. Surveillance epidemiologi pada hewan penting dilakukan karena sebagian besar kasus salmonellosis pada manusia berasal dari produk hewan terinfeksi. Baik, bisa di next. Selanjutnya ada penyakit salmonella. Pada manusia, sebagian besar infeksi salmonella, kecuali salmonella typhi dan paradenoid A dan C, bersifat zoonosis dan menyebar luas. Penularan terjadi melalui makanan hewani tercemar dengan masa inkubasi 6 sampai 72 jam. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, muntah, diare, dan lemas. Lebih rentan pada anak-anak dan lansia, terutama bila disertai dehidrasi. Antibiotik tidak dianjurkan untuk kasus ringan karena dapat menimbulkan resistensi. Penggunaan antibiotik berlebihan pada hewan memicu munculnya strain Salmonella multiresisten penyebab wabah di berbagai negara. Dan di sini penyakit pada hewan. Salmonella pada hewan dapat bersifat klinis maupun subklinis, dengan hewan karier berperan penting dalam penularan bakteri. Pada sapi, serotipe Salmonella Dublin dan Salmonella typhimurium menyebabkan demam, diare, dan aborsi. Sedangkan pada babi, Salmonella persus dapat menimbulkan septikemia dan infeksi berat. Infeksi pada domba, kambing, dan kuda jarang terjadi, dan dengan serotipe Salmonella abortus ovis dan abortus equi sebagai penyebab utama. Anjing dan kucing juga dapat terinfeksi baik secara asimptomatik maupun menimbulkan gastroenteritis dan berpotensi menularkan penyakit ke manusia. Bisa di next. Selanjutnya, pada unggas,
serotipe Pylorium gallinarum dan Salmonella typhimurium menjadi penyebab utama infeksi yang dapat ditularkan secara vertikal maupun horizontal. Menjadikan unggas sebagai reservoir penting bagi manusia. Unggas liar juga berperan sebagai vektor penyebaran serotipe yang sama dengan yang menginfeksi manusia dan hewan domestik. Secara keseluruhan, hewan karier termasuk unggas, peliharaan yang liar maupun sumber utama yang liar merupakan sumber utama salmonella yang berisiko menimbulkan zoonosis pada manusia. Contohnya ada sumber infeksi dan mode transmisi. Sini ada pertama ada makanan asal hewan, daging ayam, daging babi, telur susu, dan produk olahan merupakan media utama penularan. Kedua ada makanan asal tumbuhan, bisa terkontaminasi melalui produk hewani, kotoran manusia, peralatan kotor, proses pengolahan, dan dapur umum. Selanjutnya ada air minum. Air minum maupun pribadi dapat menjadi sumber infeksi Salmonella typhi dan kadang salmonella lainnya. Selanjutnya ada faktor penanganan makanan. Pemasakan yang kurang matang, pendinginan yang terlambat atau yang kurang efektif, serta pemanasan kembali yang singkat meningkatkan risiko infeksi. Yang terakhir ada kontak hewan langsung. Itu hewan peliharaan seperti anjing, penyu, monyet, hamster yang menularkan secara langsung penyakit salmonella. Baik, bisa di next. Selanjutnya masih ada lagi, yaitu transmisi antar manusia. Umumnya terjadi di rumah sakit, terutama menyerang anak-anak. Ada faktor mekaniknya, serangga seperti lalat dapat menyebabkan bakteri dari lingkungan terkontaminasi. Selanjutnya ada mekanisme infeksi. Salmonella berkembang di saluran pencernaan, menyebabkan enteritis dengan radang usus dan produksi toksin, sitotoksin, dan enteroksin. Selanjutnya ada peran hewan karier. Hewan menyebabkan salmonella menjadi ekstraksi unggas melalui telur terinfeksi dan daging atau ikan yang terkontaminasi menjadi sarana penularan. Selanjutnya ada peternakan dan transportasi. Peternakan yang intensif, pakan terkontaminasi, pengangkutan, pemotongan, dan penanganan di rumah potong hewan meningkatkan risiko terjadinya wabah salmonella. Yang terakhir ada air terkontaminasi, sumber infeksi penting bagi manusia dan hewan, terutama di negara yang berkembang. Selanjutnya, di sini ada peranan hewan dalam epidemiologi. Sejak diketahui hewan sebagai reservoir dari salmonella, kecuali salmonella typhi dan serotipe paratinoid. Hewan dianggap memainkan peranan pokok dalam epidemiologi penyakit. Bisa di next. Selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis salmonellitis pada manusia lakukan lewat isolasi feses, uji serologi, uji pap, sedangkan pada demam tifoid isolasi bisa dari darah minggu 1 atau feses minggu 2-3 pada hewan. Dilakukan pembiakan feses dan serologi unggas pylorium atau ungsa pylorium atau gallilarum untuk mendeteksi karier. Surveillance makanan dilakukan dengan membiarkan sampel produk, peralatan, dan permukaan yang kontak makanan. Selanjutnya ada kontrol. Pengendalian salmonellitis bertujuan melindungi manusia dan menurunkan prevalensi pada hewan melalui pengawasan kesehatan hewan, higien makanan, surveillance epidemiologi, eliminasi hewan karier, imunisasi, dan manajemen peternakan yang baik. Vaksin dan metode NURMI efektif mencegah penyakit akut. Meski tidak menghilangkan status karier, pencegahan juga mencakup kebersihan kandang, pengawasan pakan dan air, edukasi karyawan, serta pengurangan stres pada hewan. Baik, bisa di next. Untuk penjelasan streptokoknosis bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada streptokokosis. Nah, streptokokosis atau juga disebut streptokokia merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dari genus Streptococcus.
Streptococcus ini diambil dari kata eh, fokus atau bulat dan strepto yaitu tersusun seperti rantai. Distribusinya luas di seluruh dunia. Nah, klasifikasinya jadi dua berdasarkan hemolisis dari pada agar darah dan juga antigen. Nah, untuk hemolisisnya yaitu ada beta hemolisis atau hemolisis lengkap, ada alfa hemolisis atau hemolisis bagian, dan juga gamma hemolisis atau tidak ada hemolisis. Nah, untuk antigen, sistem ini membagi Streptococcus menjadi kelompok serologi grup A, B, C, dan seterusnya berdasarkan perbedaan karbohidrat antigenik di dinding sel bakteri. Boleh di next slide. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyakit pada manusia. Yang pertama yaitu Streptococcus pyogenes dari grup A. Penyakit umumnya yaitu streptokokal, sore throat atau radang tenggorokan, eh, scarlet fever atau demam scarlet, dan impetigo. Untuk proses supuratifnya meliputi sepsis, febral, fever, erisipela, dan abses. Nah, untuk komplikasi non supuratifnya yaitu demam neuritik dan juga glomerulonefritis. Yang selanjutnya yaitu ada Streptococcus agalactiae dari grup B yang penyebab utamanya itu sepsis neonatal atau infeksi pada bayi yang baru lahir. Untuk penularannya yaitu dari ibu ke bayi saat persalinan. Nah, Streptococcus dari grup C, G, H, E, F, dan H menyebabkan endokarditis, bakteremia, meningitis, oh, dengan kasus sporadis. Nah, pernah terjadi pada manusia yaitu wabah akibat konsumsi keju mentah yang terkontaminasi Streptococcus zoepidemicus yaitu dari grup C. Bisa di next slide. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyakit pada hewan. Nah, yang pertama yaitu ada Streptococcus agalactiae dari grup B. Penyakitnya yaitu mastitis atau radang ambing pada sapi. Nah, Streptococcus koko Streptococcus agaricale ini merupakan zoonosis, merupakan agen penyebab mastitis yang dapat menginfeksi kambing sapi dan memicu wabah endemik pada manusia. Yang selanjutnya itu ada Streptococcus equi dari grup C. Penyakitnya itu serangles pada kuda atau radang mukosa faring dan nasal, radang limfonodus regional. Yang selanjutnya itu ada Streptococcus suis dari grup D. Penyakitnya itu septicemia pada babi. Gejalanya demam tinggi, pincang, dan sedih bengkak. Yang selanjutnya itu ada Streptococcus zoepidemicus dari grup C. Penyakitnya yaitu equisimilis pada kuda, cervicitis, metritis, dan abortus. Dan juga septicemia pada anak kuda. Nah, pernah terjadi kasus di Indonesia, Streptococcus zoepidemicus pernah dilaporkan pada babi dan juga kera di Bali. Boleh di next slide. Yang selanjutnya itu adalah sumber infeksi, transmisi, dan juga epidemiologinya. Reservoir dari Streptococcus pyogenes dari grup A yaitu manusia yang terdapat pada saluran pernapasan. Transmisi dari manusia ke manusia yaitu melalui kontak langsung dengan carrier dan juga melalui batuk dan bersin. Nah, transmisi zoonosis yaitu dapat terjadi melalui susu mentah
Oh, yaitu sumbernya infeksi Streptococcus agalactiae dari grup B dan juga Streptococcus pyogenes. Dan juga ada dari keju mentah yang bersumber wabah dari Streptococcus zooepidemicus. Reservoir Streptococcus agalactiae pada wanita hamil dari grup B, kolonisasi di saluran intestinal, cervicovaginal, dan juga saluran pernapasan bagian atas. Dapat ditularkan ke bayi yang baru lahir. Boleh di next slide. Nah, yang selanjutnya itu ada diagnosa. Oh, yang pertama dapat dilakukan kultur bakteri untuk pengambilan sampel swab dari tenggorokan, vagina, luka. Itu berupa darah, cairan cerebrospinal, urin, atau susu ambing. Yang kedua dapat dilakukan rapid test antigen detection test, yaitu mendeteksi antigen dari Streptococcus pyogenes dari swab tenggorokan dengan cepat. Yang ketiga yaitu pewarnaan gram, melihat untuk melihat bakteri terbentuk poci gram positif yang tersusun dalam rantai. Oh, yang selanjutnya itu ada uji katalase. Oh, itu hasil negatif dapat membedakan dari Staphylococcus. Yang selanjutnya itu ada uji hemolisis. Oh, yaitu untuk menentukan pola hemolisisnya, alfa, beta, atau gamma. Dan yang terakhir yaitu ada serogrouping. Nah, ini digunakan untuk menentukan antibodi untuk mengidentifikasikan grup secara spesifik, seperti termasuk dalam grup A, B, C, atau dan seterusnya. Bisa di next slide. Nah, yang terakhir yaitu ada kontrol dan pencegahannya untuk pada manusia, eh, dari konsumsian susu, pencegahannya infeksi melalui susu harus dilakukan proses pasteurisasi dulu sebelum diminum. Nah, untuk sepsis neonatal dari grup B, yaitu dapat dilakukan imunisasi aktif terhadap wanita hamil atau imunisasi pasif dengan imunoglobulin. Nah, untuk umum yaitu kita dapat melakukan cuci tangan, menutup mulut saat batuk atau bersin, tidak berbagi peralatan makan atau minum, dan menjaga kebersihan. Nah, untuk pencegahan pada hewan, untuk mastitis dari grup B, dengan pemberian penisilin melalui infus intramamaria atau parietal, aplikasi antiseptik, krim untuk lesi pada puting susu. Untuk Strangles dapat dilakukan vaksinasi dan secara umum dapat dilakukan dengan biosecurity. Boleh di next slide. Untuk zoonotic tuberculosis akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk, izin melanjutkan. Selanjutnya itu terkait zoonotic tuberculosis. Jadi definisi dari zoonotic tuberculosis itu sendiri adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium bovis yang dapat berpindah dari hewan, terutama sapi, ke manusia, serta dapat menimbulkan manifestasi klinis yang sama dengan tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bisa di next slide. Baik, yang pertama yaitu terkait etiologi dari
zoonotik tuberkulosis itu sendiri. Jadi agen utama jika pada manusia yaitu Mycobacterium tuberculosis dan agen utama pada sapi yaitu Mycobacterium bovis, di mana karakteristik dari bakteri ini sendiri yaitu tidak membentuk spora, tidak bergerak, dan dinding selnya berlapis lilin. Nah, lapisan lilin inilah yang menyebabkan bakteri tuberkulosis lebih tahan hidup dalam lingkungan alam dibandingkan dengan bakteri yang tidak membentuk spora lainnya. Bakteri ini bahkan bisa hidup dalam paru-paru yang sudah jaringan paru-paru yang sudah membusuk sekalipun. Dan bakteri ini bisa bertahan walaupun sudah terpapar oleh sinar matahari. Maka dari itu, bakteri ini baru akan mati oleh pemanasan 100 derajat Celcius selama 5-10 menit atau pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Dan sebaran dari bakteri ini tersebar luas di seluruh dunia dengan variasi yang cukup besar di antara satu wilayah dan juga negara. Bisa di next slide. Selanjutnya yaitu kejadian dan juga penyakit pada manusia. Adapun kejadian yang pernah dilaporkan seperti di Inggris, di mana Mycobacterium bovis ini menunjukkan tingkat insidensi yang rendah dan terbatas. Terjadinya infeksi semata-mata akibat dari kebiasaan orang-orang mengonsumsi susu yang mentah atau belum dipasteurisasi. Dan di Amerika Latin sendiri, tuberkulosis akibat dari infeksi Mycobacterium bovis cenderung rendah, dan juga terdapat laporan kasus di Peru, di mana dilakukan studi terhadap 853 strain tuberkulosis pulmonari, dan dari studi tersebut diidentifikasi sebanyak 38 kasus atau 4,45% disebabkan oleh Mycobacterium bovis. Dan untuk bentuk penyakit paling sering adalah ekstrapulmonari, di mana seperti pada cervical adentis, infeksi genitourinary, tuberkulosis pada tulang dan persendian, dan meningitis yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis. Alasan terjadi ekstrapulmonari pada infeksi ini bukan akibat dari adanya daya afinitas bakteri terhadap jaringan lainnya, tetapi umumnya akibat dari kebiasaan konsumsi susu mentah atau produk susu mentah yang belum dipasteurisasi tersebut. Mycobacterium tuberculosis atau Mycobacterium bovis juga dapat menyebabkan tuberkulosis pulmonari pada manusia. Namun hal ini jarang ditemukan terjadi. Bisa di next slide. Selanjutnya yaitu kejadian dan penyakit pada hewan. Ada laporan kasus yang ada yaitu di Eropa Barat melaporkan prevalensi infeksi pada sapi yang cukup rendah dan kurang dari 0,1%, sedangkan pada daerah di USA atau Amerika Serikat pada tahun 1969 hanya sekitar 0,06% dari 4,5 juta sapi yang diuji dan positif terhadap Mycobacterium bovis ini. Kemudian kejadian infeksi tuberkulosis pada hewan atau sapi yang berasal dari manusia pertama kali dibuktikan oleh penelitian oleh OSEPAC. Dan penyakit pada hewan sendiri, yaitu pada sapi, penyakit ini berjalan kronis umumnya asimptomatik dan lesi di paru-paru dan limfonodus, di mana sapi merupakan agen penyebab di mana pada sapi agen penyebab bakteri ini akan sampai ke paru-paru dan bertambah banyak di organ tersebut, membentuk fokus-fokus atau tuberkuli yang diikuti dengan terbentuknya lesi tuberkulus dalam limfonodus bronchialis. Lesi ini dapat tetap tergantung pada interaksi antar agen dan tubuh host. Jika hewan tahan terhadap kerusakan dari bakteri ini, infeksi akan menyebar ke organ lainnya melalui limfa atau aliran darah. Aliran darah selanjutnya berkembang menyeluruh ke seluruh tubuh. Jika sistem imun tidak mampu merusak bacillus, agen akan menyebabkan tuberkel di dalam organ dan jaringan di mana agen itu tertinggal. Kemudian pada babi sendiri, babi merupakan spesies yang peka terhadap agen bacillus, diantaranya yaitu Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium interselular, dan Mycobacterium tuberculosis, dan Mycobacterium bovis adalah patogen yang invasif pada babi, dan agen ini umumnya merupakan penyebab sebagian besar kasus tuberkulosis pada babi. Rute infeksi yang utama adalah melalui saluran pencernaan akibat konsumsi susu atau produk susu, sisa dapur,
atau sisa pemotongan dan ekstrakta dari tuberkulosis unggas dan juga sapi. Sedangkan pada kambing dan domba, tuberkulosis umumnya jarang dan bersifat sporadis atau muncul secara tidak teratur sekali ataupun jarang. Dan kasus pada kambing dan domba juga cenderung rendah. Sedangkan pada anjing dan kucing biasanya terjadi akibat paparan terus-menerus, di mana catatan kasus dari spesies ini terjadi akibat terus-menerus terpapar dalam kehidupannya dari manusia akibat konsumsi makanan ataupun dari konsumsi makanan yang terkontaminasi. Infeksi pada hewan ini juga dapat terjadi secara aerosol dan juga konsumsi susu dan konsumsi produk hewani yang terinfeksi tuberkulosis. Bisa di next slide. Selanjutnya itu siklus transmisi dari tuberkulosis zoonotik ini, di mana sapi merupakan reservoir utama Mycobacterium bovis yang dapat menularkan infeksi ke berbagai spesies mamalia termasuk manusia. Pada manusia, penularan terutama terjadi melalui konsumsi susu mentah dan juga produk susu, serta melalui inhalasi. Transmisi antar sapi sendiri berlangsung terutama melalui aerosol, meskipun rute digestif juga berperan penting. Hewan ternak lain seperti babi, kambing, dan domba dapat menjadi sumber infeksi bagi sapi, unggas, dan juga kadang pada manusia. Babi yang terinfeksi melalui saluran pencernaan dapat menularkan kembali ke babi lain atau spesies lain, meskipun penularan ke manusia juga jarang terjadi. Kambing dapat menjadi sumber infeksi untuk manusia dan sapi. Hewan peliharaan seperti anjing dan kucing juga terlibat dalam siklus transmisi, di mana anjing yang terinfeksi melalui rute digestif dan respiratori sering menyebarkan infeksi kepada manusia. Namun jarang ditemukan kasus anjing menyebarkan infeksi ke sapi. Dan untuk kucing biasanya mendapat infeksi dari sapi dan sangat jarang menularkan ke manusia, meskipun kadang-kadang dapat menjadi sumber infeksi juga untuk sapi dan juga manusia. Dan untuk hewan liar seperti kera dan primata non-human memiliki kepekaan tinggi terhadap Mycobacterium tuberculosis dan juga Mycobacterium bovis. Mereka umumnya terinfeksi dari manusia melalui inhalasi. Dan keberadaan tuberkulosis pada primata non-human merupakan permasalahan kesehatan yang juga penting bagi manusia. Bisa di next slide. Dan untuk diagnosa dari tuberkulosis zoonotik ini pada manusia dapat dilakukan dengan isolasi dan identifikasi agen penyebab, dan untuk pada hewan dilakukan dengan uji tuberkulin, mana dilakukan melalui diagnosa rutin. Tuberkulosis pada sapi hanya tersedia melalui uji tuberkulin. Sebagian besar uji tuberkulin tersedia dalam bentuk purified protein derivatif atau PPD, karena sediaan ini cukup sensitif dan relatif murah dalam produksinya. Dan untuk pencegahannya, tentu saja seperti yang sudah disebutkan, di mana kasus ini banyak terjadi akibat konsumsi dari susu yang belum terpasteurisasi atau konsumsi dari produk susu mentah, kemudian vaksinasi BCG pada manusia, kontrol dan eradikasi pada sapi. Terdapat 3 prinsip untuk mengontrol tuberkulosis zoonotik ini. Yang pertama itu test and slaughter, di mana bila dengan uji tuberkulinasi ditemukan positif, maka hewan, dalam hal ini sapi, tersebut harus dipotong. Cara ini hampir ditemukan di banyak negara. Dan kemudian test and segregation, di mana metode ini sedikit modifikasi dari metode yang pertama. Ketika hewan yang diuji positif, maka hewan tersebut harus dipisahkan dan diisolasi dan diupayakan untuk pengobatannya. Dan yang terakhir yaitu test and chemotherapy, di mana upaya pengobatan dengan INH atau isoniazid. Cara ini beresiko gagal tinggi karena lebih dari 25% kasus refraksi atau refractory case melahirkan strain tahan obat. Di samping itu, di dalam air susu yang dihasilkan terdapat residu INH. Apabila kemoterapi dihentikan, seringkali bahaya penyakit juga timbul kembali. Bisa di next slide.
Sekian pemaparan dari tuberkulosis. Selanjutnya terkait kesimpulan akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir kita akan masuk kesimpulan yang dimana dari pemaparan yang tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa leptospirosis itu sendiri adalah zoonosis akibat Leptospira enterogan yang menular lewat urin hewan terinfeksi, kemudian menyebabkan demam dan gangguan hati dan ginjal. Kemudian dapat dicegah dengan menjaga kebersihan, hindari air yang tercemar, dan juga vaksinasi untuk hewan. Lalu eh, listeriosis itu sendiri juga merupakan zoonosis akibat Listeria monocytogenes yang menular lewat makanan terkontaminasi yang menyebabkan encephalitis, kemudian abortus, dan juga septisemia pada hewan serta infeksi berat pada manusia dan dicegah dengan hygiene dan juga pengolahan makanan yang baik. Em, Baik, sekian pemaparan dari kami tentang materi bakterial ketiga, dan untuk diskusi akan dilakukan setelah kelompok kelas C presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi yang disampaikan dari kelompok A9. Sangat bagus dan kompleks sekali. Ya. Mungkin bagi adik-adik yang masih baru mendengar terkait penyakit-penyakit yang tadi sudah disampaikan, mungkin agak sulit ya untuk menghafal atau memahami. Tetapi saya sudah memahami itu, artinya terkait materi yang sudah disampaikan, kita akan lanjutkan oleh penyampaian kelompok dari kelas C agar lebih paham lagi. Silakan untuk kelompok kelas C. Baik, Dok, izin share screen ya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Dok Romi, serta teman-teman yang telah bergabung dalam pertemuan zoonosis kali ini. Kami dari kelompok C9 akan memaparkan sebuah materi yaitu bacterial zoonosis ketiga, di mana kami akan membahas 3 penyakit, yaitu ada salmonellosis, streptococcus, dan zoonotic tuberculosis. Baik, untuk kelompok C9 kami terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Nyoman Anda Oka Ardana dengan NIM akhir 163, lalu ada Nyoman Weda Maya Shanti dengan NIM akhir 166, Nasha Bitian Yumi Debel dengan NIM akhir 167, dan juga Grace Stephanie Aidiani dengan NIM akhir 168. Baik, untuk sesi pertama kami akan membahas mengenai penyakit salmonellosis. Nah, apa itu salmonellosis? Nah, salmonellosis yang juga dikenal sebagai enteric epizootic typhoid atau juga infeksi enteritik dan juga paratifoid ini merupakan penyakit infeksi bakteri yang menyerang manusia serta hewan dan disebabkan oleh bakteri yang berasal dari genus Salmonella. Nah, bakteri ini pertama kali dinamai berdasarkan nama penemunya yaitu Salmon, sebuah ilmuwan dari Amerika. Nah, Salmonella ini merupakan bakteri yang bersifat
yang bersifat gram negatif dan memiliki beberapa spesies penting yang diakui oleh the International Committee of Systematic Bacteriology, yaitu ada Salmonella typhi, terus ada Salmonella cholera Swiss, terus ada Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, dan juga Salmonella Arizona. Nah, klasifikasi salmonella ini dapat didasarkan pada skema Kaufman-White yang mengacu pada 3 antigen utama, yaitu ada antigen flagella atau H, terus ada antigen somatik atau juga O, dan antigen virulensi VI atau kapsuler K. Nah, berdasarkan reaksi aglutinasi terhadap antigen O ini, salmonella itu dapat dibagi lagi menjadi 6 serogrup, yaitu ada serogrup A, B, C1, C2, D, dan juga E. Nah, dari berbagai spesies tersebut, Salmonella typhi ini diketahui untuk menyebabkan demam tifoid, sedangkan serotipe paratyphi A, B, dan C itu dapat menyebabkan demam paratifoid. Baik, selanjutnya adalah penyebaran geografis. Untuk Salmonella sendiri itu dia tersebar luas di seluruh dunia. Tapi ini ada pembagiannya untuk Salmonella typhimurium itu yang paling banyak prevalensinya di dunia, dan untuk Salmonella enteritidis itu bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Boleh next. Selanjutnya merupakan kejadian pada manusia. Untuk salmonellosis ini itu sangat umum terjadi pada manusia dan sangat sulit untuk dievaluasi di negara-negara yang sedang berkembang dikarenakan minimnya data surveillance tentang epidemiologi. Pada negara-negara yang memiliki sistem pelaporan itu terdapat peningkatan kasus karena untuk sistem pelaporannya itu sudah baik. Boleh di next. Dan untuk kejadian pada hewannya, untuk salmonella sendiri itu sangat umum terjadi. Untuk tingkat infeksi hewan domestik itu bisa meningkat dari 1 sampai 3%. Di mana surveillance epidemiologi pada penyakit pada hewan ini itu merupakan suatu hal pokok karena sebagian besar sumber kasus salmonellosis pada makanan itu berasal dari bahan dasar hewan. Baik, selanjutnya itu adalah penyakit pada manusia. Jadi penyakit salmonellosis pada manusia itu disebabkan oleh infeksi salmonella yang bersifat zoonosis dan dapat menular melalui konsumsi bahan makanan asal hewan yang terkontaminasi. Masa inkubasi penyakit ini itu berkisar antara 6 hingga 72 jam setelah mengonsumsi makanan yang tercemar. Gejala klinis yang muncul meliputi demam tinggi yang mendadak, nyeri otot, sakit kepala, rasa lemah, nyeri perut, muntah, dan juga diare. Tingkat infeksi tergantung pada jumlah bakteri yang masuk, jenis strain, kondisi kesehatan, serta daya tahan tubuh individu. Kasus yang lebih berat itu umumnya terjadi pada anak-anak, lansia, atau individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Penggunaan antibiotik itu tidak disarankan untuk mengobati salmonellosis ringan tanpa komplikasi. Namun, dapat diberikan pada kasus berat seperti demam berkepanjangan atau septikemia. Nah, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat memperpanjang masa infeksi dan juga menyebabkan munculnya strain Salmonella yang resisten. Dalam beberapa dekade terakhir, resistensi terhadap antibiotik itu semakin meningkat, terutama akibat penggunaan antibiotik secara berlebihan pada manusia dan hewan, termasuk dalam pakan ternak sebagai pemacu pertumbuhan, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaannya. Boleh di next? Untuk penyakit pada hewannya itu ada beberapa hewan. Yang pertama itu ada sapi. Jadi penyakit salmonellosis pada sapi itu umumnya disebabkan oleh Salmonella Dublin dan Salmonella typhimurium. Infeksi dapat terjadi secara sporadik, terutama pada sapi dewasa, namun bersifat epizotik pada pedet. Gejalanya itu meliputi demam tinggi, diare disertai darah, penurunan suhu tubuh, dan aborsi pada sapi bunting.
pedet itu lebih rentan terinfeksi dan menunjukkan tingkat mortalitas tinggi. Penyakit itu dapat menular melalui feses atau susu dari induk yang terinfeksi. Selanjutnya itu adalah hewan babi. Jadi babi ini menjadi hospes bagi berbagai serotype Salmonella, terutama Salmonella cholerae suis dan Salmonella enteritidis. Infeksi menyerang saluran pencernaan dan dapat berkembang menjadi septikemia. Anak babi berumur 2 hingga 4 bulan itu paling sering terinfeksi penyakit ini. Lalu gejala yang muncul itu berupa demam, diare, dan kehilangan nafsu makan. Nah, penularan ini dapat terjadi akibat kondisi kandang yang buruk atau makanan yang terkontaminasi. Daging babi yang terinfeksi itu juga bisa menjadi sumber infeksi bagi manusia. Boleh di next? Selanjutnya itu adalah domba dan kambing. Jadi kasus salmonellosis pada domba dan kambing ini relatif jarang terjadi. Serotype yang paling umum adalah Salmonella typhimurium dan Salmonella abortus ovis yang dapat menyebabkan gastroenteritis serta abortus terutama pada induk bunting. Nah, penyakit ini itu lebih sering dilaporkan di wilayah Eropa. Untuk selanjutnya itu adalah kuda. Jadi pada kuda itu serotype yang paling penting adalah Salmonella abortus equi yang menyebabkan abortus pada induk bunting dan artritis pada anak kuda. Infeksi biasanya itu terjadi pada akhir masa kebuntingan dan janin yang terinfeksi mengandung banyak bakteri. Kuda itu juga bisa terinfeksi Salmonella typhimurium yang bersifat lebih umum. Boleh di next? Selanjutnya itu adalah anjing dan kucing. Jadi infeksi salmonella pada anjing dan kucing itu disebabkan oleh berbagai serotype yang juga menyerang manusia. Hewan itu bisa menjadi carrier tanpa gejala atau menderita gastroenteritis. Penularannya ini dapat terjadi melalui konsumsi feses atau makanan yang terkontaminasi. Nah, anjing dan kucing ini juga berpotensi menularkan infeksi ini kepada manusia. Yang selanjutnya itu adalah unggas. Unggas merupakan hospes utama bagi serotype Salmonella pulorum atau Salmonella gallinarum. Salmonella pulorum menyebabkan penyakit pulorum, sedangkan Salmonella gallinarum itu menyebabkan tifoid pada unggas. Kedua penyakit ini tuh menimbulkan kerugian ekonomi besar karena mortalitas tinggi pada anak ayam, serta penurunan produksi telur dan juga fertilitas. Penularan dapat terjadi secara vertikal melalui telur maupun horizontal melalui lingkungan kandang. Bisa di next? Sumber infeksi dan mode transmisi. Salmonellosis utama menyebar secara fekal oral melalui makanan, air, dan lingkungan yang terkontaminasi feses hewan carrier atau sakit. Sumber utama bagi manusia adalah produk hewan seperti daging, telur, dan susu, serta bahan nabati yang terkontaminasi. Penularan meningkat akibat pengolahan makanan buruk dapat terjadi di rumah sakit seperti restoran dan melalui pemeliharaan atau lalat. Pada hewan, penularan terjadi lewat ekskresi, telur unggas, pakan terkontaminasi, dan proses pemotongan. Salmonella berkembang di saluran cerna dan menimbulkan termitis. Air tercemar merupakan sumber infeksi penting termasuk demam tifoid. Selanjutnya, peran hewan dalam epidemiologi penyakit. Hewan seperti reservoir dan carrier salmonella menyebarkan bakteri melalui feses yang mencemari lingkungan seperti pakan, air, serta produk hewan seperti daging, susu, dan telur. Penularan dapat terjadi antar hewan termasuk saat pemeliharaan, transportasi, pemotongan, serta dari hewan peliharaan ke manusia. Baik, next slide. Baik, bisa saja diagnosis diagnosis salmonella pada manusia dilakukan dengan isolasi bakteri dari feses atau darah, serta uji serologi pada tifoid dapat memakai uji PEG pada hewan. Diagnosis dilakukan dari feses, serologi terutama unggas, serta pemeriksaan postmortem. Selanjutnya pengawasan makanan dilakukan dengan pengambilan sampel selama proses pengolahan. Baik, next slide. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kontrol. Nah, untuk upaya pengendalian salmonellosis ini terutama difokuskan pada perlindungan manusia dari infeksi serta mengurangi prevalensi penyakit pada hewan. Nah, tindakan umum ini mencakup pengawasan ketat terhadap proses peternakan, transportasi, pemasaran, dan juga pemotongan sapi serta domba. Nah,
pemeriksaan kesehatan daging, unggas, serta pasturasi susu, dan juga produksi telur di bawah pengawasan dokter hewan itu menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi konsumen. Dan juga surveillance epidemiologis juga perlu dilakukan untuk mengevaluasi daerah wabah, melampaukan kasus, dan juga menentukan metode pengendalian yang resiko. Dan selain itu, edukasi juga merupakan hal yang penting mengenai penanganan makanan yang baik serta kebersihan pribadi yang harus terus digalakkan. Nah, untuk pengendalian pada hewan, terutama unggas, itu diperlukan eliminasi hewan carrier penyakit plorum atau tifoid melalui uji serologis. Nah, pemeriksaan bakteriologis terhadap bahan pakan seperti tulang, kulit, dan juga darah itu juga penting untuk dilakukan. Nah, imunisasi dan juga penerapan manajemen peternakan yang baik itu dapat membantu mengurangi penyebaran infeksi. Nah, salah satu metode pencegahan yang dikenal itu adalah metode Nurmi di Finlandia, yaitu pemberian feses burung dewasa kepada anak ayam atau itik yang baru menetas untuk mencegah infeksi. Meskipun metode ini tidak dapat mencegah status carrier. Nah, selain itu, regulasi untuk memastikan peternakan unggas bebas salmonella itu perlu diterapkan. Seperti hewan yang sudah dicurigai sebagai carrier harus segera diisolasi dan juga pemberian antibiotik itu dapat dipertimbangkan. Lalu lalu lintas hewan tuh harus dikontrol dan sumber pakan serta air minum harus dijaga agar bebas dari kontaminasi. Nah, yang terakhir desinfeksi kandang dan peralatan, penggunaan pakaian pelindung, serta pengurangan faktor stres pada hewan juga menjadi bagian penting dari strategi kontrol atau pengendalian dari salmonellosis. Baik, untuk sesi selanjutnya kami akan membahas mengenai streptokokosis. Nah, streptokokosis juga dikenal sebagai streptokokia. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri dari genus Streptococcus yang terdiri dari 21 spesies dengan tingkat patogenisitas berbeda pada manusia dan juga hewan. Nah, klasifikasi serologinya itu mengikuti sistem Lancefield yang membedakan sedikitnya 20 serogroup. Nah, berdasarkan jenis hemolisis pada agar darah, Streptococcus itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada beta hemolitik yang melisis darah secara sempurna, terus ada alpha hemolitik yang melisis darah secara tidak sempurna, serta menyebabkan warna yang kehijauan, dan juga gamma hemolitik yang melisis darah yang tidak melisis darah sama sekali. Nah, Streptococcus beta hemolitik ini umumnya menimbulkan penyakit akut dan juga lesi yang bernanah, sementara alpha hemolitik ini sering menimbulkan penyakit yang bersifat subklinik. Nah, beberapa spesies penting antara lain adalah Streptococcus hydrogens atau Lancefield serogroup A yang bersifat beta hemolitik dan juga Streptococcus agalactiae atau juga grup B yang bersifat patogen pada hewan serta dapat menyebabkan sepsis neonatal pada manusia. Dan selanjutnya ada grafis di mana bakteri Streptococcus sebar luas di seluruh dunia yang sebagai bersifat korporat, di mana infeksinya dapat ditemukan pada berbagai wilayah dengan iklim berbeda, baik tropis, subtropis, maupun musim sedang. Dan tingkat kejadiannya bervariasi tergantung spesies, kondisi sanitasi, akses layanan kesehatan, serta praktik peternakan. Baik, next slide. Selanjutnya ada kejadian pada hewan di mana mastitis pada sapi yang disebabkan oleh S. agglutinated grup B dengan Strangulus pada kuda yang disebabkan oleh S. equi. Di Indonesia laporkan kasus Streptococcus equi subspesies Zooepidemicus yang menyebabkan kematian pada babi dan kera di Bali pada tahun 1994. Selanjutnya pada manusia di mana infeksi Streptococcus grup A
bersifat umum dan lebih banyak ditemukan di daerah beriklim sedang, dan beberapa spesies Streptococcus juga merupakan penyebab penting pneumonia dan meningitis pada bayi baru lahir. Endokarditas serta bakteremia infeksi biasanya bersifat sporadik dan dapat disebabkan oleh serogrup C, G, F, dan H. Baik, next slide. Selanjutnya itu merupakan penyakit pada manusia, di mana yang sudah dijelaskan itu terbagi menjadi beberapa grup untuk bakteri yang sendiri. Nah, untuk grup A itu dari agen Streptococcus ini dapat menyebabkan streptococcal sore throat dan juga scarlet fever. Dan juga dari grup B sendiri untuk bakterinya ini dapat menyebabkan infeksi neonatal. Dan dari grup C ini itu bersifat sporadis dan cukup jarang terjadi pada manusia, tapi jika ada bisa mendapatkan gejala seperti demam ataupun kedinginan. Dari grup D itu dari bakteri ini akan menyebabkan bakteremia dan endokarditis. Oke, next. Selanjutnya untuk penyakit pada hewan itu terbagi jadi beberapa juga. Itu ada Streptococcus agalactin, itu bisa menyebabkan mastitis kataral kronis itu pada sapi perah, dan Streptococcus dysgalactin dan Streptococcus uberus itu bisa menyebabkan mastitis akut yang bersifat sporadis pada sapi. Nah, untuk pada babi itu masa inkubasinya bisa antara 1 sampai 2 hari, dan juga Streptococcus equi itu bisa menyebabkan strangless pada kuda. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah sumber infeksi dan juga model transmisi. Jadi reservoir utama Streptococcus pyogenes itu adalah manusia. Penularan terjadi melalui kontak langsung antara penderita atau karir dengan individu yang rentan, terutama menyebabkan penyakit saluran pernapasan seperti septic sore throat dan scarlet fever, yang paling sering menyerang anak-anak usia 5 hingga 15 tahun. Wabah juga dapat muncul akibat konsumsi susu mentah atau produk olahan susu dari sapi yang ambingnya terinfeksi Streptococcus pyogenes, biasanya melalui pemerah susu yang terinfeksi. Pasteurisasi terbukti efektif dalam mencegah penularan ini. Namun di beberapa negara, konsumsi susu mentah itu masih menjadi sumber wabah. Nah, selain itu, Streptococcus agalactiae atau grup B itu menjadi penyebab penting sepsis neonatal. Nah, bakteri ini tuh dapat ditemukan pada wanita di saluran intestinal, cervicovaginal, dan pernafasan atas, serta dapat menular ke bayi selama kehamilan atau saat persalinan. Risiko tertinggi terjadi pada bayi prematur atau dengan berat lahir rendah, meskipun Streptococcus agalactiae ini juga ditemukan pada sapi sebagai penyebab masitis, masitis. Penularan dari hewan ke manusia belum terbukti secara jelas. Nah, wabah lain disebabkan oleh Streptococcus zooepidemicus yang juga berasal dari konsumsi susu mentah atau keju yang terbuat dari susu tanpa pasteurisasi. Beberapa jenis Streptococcus lain dari grup G, L, dan M itu juga dapat berpindah dari hewan ke manusia, namun bukti epidemiologisnya itu mengenai infeksi silang itu masih terbatas. Boleh di next? Selanjutnya itu adalah peranan hewan dalam epidemiologi penyakit. Jadi hewan itu umumnya tidak berperan sebagai host pemelihara bagi Streptococcus pyogenes, namun dalam kondisi tertentu itu dapat menjadi sumber awal wabah melalui kontak dengan manusia yang terinfeksi, kemudian memindahkan kembali infeksi tersebut ke manusia. Tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan peran hewan dalam penularan Streptococcus grup B sebagai penyebab sepsis neonatal, namun susu sapi mentah itu diketahui dapat menjadi sumber infeksi Streptococcus grup C pada manusia. Untuk diagnosisnya itu, apabila susu dicurigai sebagai sumber wabah pada manusia, maka agen penyebab harus diisolasi dan diidentifikasi dari sampel susu tersebut. Identifikasi yang akurat hingga tingkat segrup dan spesies diperlukan untuk memastikan sumber penularan antara hewan dan juga manusia itu hewan dan juga manusia. Namun, hanya sedikit laboratorium yang mampu melakukan identifikasi tersebut secara lengkap.
Metode modern juga digunakan untuk mendeteksi kolonisasi Streptococcus grup B pada wanita hamil, sehingga dapat dilakukan kemoterapi segera setelah bayi lahir untuk menurunkan angka morbiditas dan juga mortalitas akibat sepsis neonatal. Boleh di next? Baik, untuk pengendalian streptokokusis ini difokuskan pada pencegahan infeksi yang ditularkan melalui susu, pencegahan sepsis neonatal, serta pengendalian mastitis pada hewan. Nah, pada manusia, pencegahan itu biasanya dilakukan melalui pasteurisasi susu dan juga pembatasan kontak langsung dengan individu yang terinfeksi dalam proses penanganan susu atau saat kegiatan menyusui. Nah, untuk mencegah sepsis neonatal akibat Streptococcus grup B itu dapat dilakukan imunisasi aktif pada hewan yang positif berdasarkan hasil uji CMT atau California Mastitis Test. Atau juga dengan pemberian penisilin melalui infus intramamaria maupun parenteral. Nah, penggunaan krim antiseptik pada puting susu juga bermanfaat untuk mencegah infeksi oleh Streptococcus dysgalactia dan Streptococcus zoepidemicus. Nah, pada kuda, vaksinasi menggunakan bakterin itu telah dilakukan untuk mencegah penyakit strangles. Namun, terkadang menimbulkan reaksi lokal dan juga sistemik. Nah, walaupun penisilin ini masih dianggap efektif, resistensi antibiotik terhadap Streptococcus ini telah ditemukan di beberapa negara Asia. Baik, untuk sesi terakhir kami akan bahas mengenai zoonotic tuberculosis. Nah, zoonotic tuberculosis atau tuberkulosis zoonotik itu juga merupakan penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, agen penyebab utama penyakit ini berasal dari genus Mycobacterium dengan Mycobacterium bovis sebagai penyebab utama tuberkulosis pada sapi atau bovine, dan juga Mycobacterium tuberculosis ini sebagai penyebab utama tuberkulosis pada manusia, dan Mycobacterium africanum yang umumnya ditemukan di Afrika. Nah, bakteri ini bersifat gram negatif dan juga tahan asam, sehingga pada pewarnaan Ziehl-Neelsen dia tuh tampak merah. Terus habis itu untuk dinding selnya itu bersifat tebal dan berlilin, sehingga mampu bertahan lama di lingkungan dibandingkan bakteri non-spora lainnya. Baik, selanjutnya ada distribusi geografis di mana tuberkulosis yang disebabkan oleh Bacillus Koch tersebar di seluruh dunia dan lebih banyak ditemukan di negara berkembang, terutama di wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, serta Afrika Utara. Sedangkan di negara maju prevalensinya lebih rendah dan umumnya berkaitan dengan kelompok rentan seperti penderita HIV atau AIDS, imigran, serta tunawisma. Baik, next slide. Baik, selanjutnya ada kejadian pada hewan, di mana kasus tuberkulosis pada sapi sangat rendah di negara maju, tetapi masih cukup tinggi di banyak negara berkembang, terutama di Amerika Latin dan daerah penghasil susu. Penyakit ini penting karena dapat menular ke manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi. Kejadian pada manusia, kasus tuberkulosis pada manusia yang berasal dari hewan, sama dari Mycobacterium bovis, telah menurun di banyak negara berkat program eradikasi dan pengawasan susu. Penularan terutama terjadi melalui konsumsi susu mentah yang berkontaminasi. Di Inggris, infeksi akibat bovis semakin jarang ditemukan karena kebiasaan masak susu. Baik, next slide. Selanjutnya itu adalah penyakit pada manusia. Yang pertama ada penyakit pada manusia akibat Mycobacterium bovis, menyebabkan gejala dan lesi mirip dengan Mycobacterium tuberculosis. Bentuk infeksi terbanyaknya itu adalah ekstrapulmoner, terutama pada anak-anak. Penularan utamanya itu melalui konsumsi susu mentah atau produksi susu yang tidak dipasteurisasi. Untuk bentuk dan kasus klinis itu umumnya menyebabkan cervical adenitis, infeksi genitouriner,
tuberkulosis tulang dan sendi, serta meningitis. Nah, di Inggris itu lebih dari 50% kasusnya itu adalah cervical adenitis disebabkan oleh Mycobacterium bovis. Boleh di next? Penularan dan risiko. Tuberkulosis pulmoner akibat Mycobacterium bovis itu jarang, tapi terjadi pada pekerja yang kontak dengan sapi atau karkas terinfeksi. Penularan melalui droplet aerosol di negara dengan kontrol TB manusia itu baik, namun tidak pada sapi. Mycobacterium bovis itu penyebab utama dari TB paru. Contohnya itu di Denmark tahun 1959 sampai 1963 itu 127 kasus Mycobacterium bovis, 58% TB paru. Untuk transmisi dan dampaknya itu transmisi antar manusia itu sangat jarang. Dan manusia juga merupakan host aksidental bagi Mycobacterium bovis dan juga pasien TB akibat Mycobacterium bovis itu dapat menularkan kembali ke sapi dan perlu eradikasi kandang terinfeksi. Boleh di next? Hubungan timbal balik manusia dan juga hewan. Jadi manusia dengan TB atau Mycobacterium tuberculosis dapat sementara menginfeksi sapi meskipun sapi resisten. Dapat menyebabkan reaksi positif palsu pada uji tuberkulin selama 6 hingga 8 bulan. Basil kadang ditemukan pada susu tanpa lesi di ambing dan Mycobacterium tuberculosis ini juga bisa menular ke anjing dan juga kera dan juga menimbulkan TB progresif. Boleh di next? Selanjutnya itu adalah penyakit pada hewan. Di sini juga ada beberapa hewan. Yang pertama itu adalah sapi. Jadi agen utama penyebab tuberkulosis pada sapi itu adalah Mycobacterium bovis dengan penularan terutama melalui inhalasi atau konsumsi susu yang terkontaminasi. Lesi paling umum ditemukan pada paru dan kelenjar limfa. Penyakit ini juga bersifat kronis dan sering tidak menunjukkan gejala klinis. Sapi perah itu lebih rentan terinfeksi dibanding sapi potong karena kontak antar individu yang lebih sering dan masa hidup yang lebih lama. Terus selanjutnya itu adalah babi. Babi itu peka terhadap Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium, dan Mycobacterium tuberculosis. Dengan Mycobacterium bovis sebagai penyebab utama. Infeksi biasanya terjadi melalui konsumsi pakan, susu, atau sisa dapur yang terkontaminasi. Lesi itu sering ditemukan pada kelenjar limfa, orofaring, dan mesenterika. Penularan antar babi itu jarang terjadi dan infeksi umumnya berasal dari sapi yang terinfeksi. Boleh di next? Selanjutnya itu adalah domba dan kambing. Jadi kasus tuberkulosis pada kambing dan domba itu bersifat jarang dan sporadis dengan agen utama Mycobacterium bovis dan Mycobacterium avium. Penularan sering terjadi pada hewan yang digembalakan bersama sapi yang terinfeksi. Meskipun prevalensinya itu rendah, infeksi paru pada spesies ini tuh dapat menjadi sumber penularan kembali ke sapi. Selanjutnya itu adalah kuda. Tuberkulosis pada kuda itu jarang ditemukan dan umumnya itu disebabkan oleh Mycobacterium bovis. Penularan terjadi melalui saluran pencernaan dengan lesi menyerupai tumor pada kelenjar limfa sistem digestivus. Infeksi oleh Mycobacterium avium itu juga dapat terjadi, namun jarang menimbulkan lesi serius. Boleh di next? Selanjutnya adalah anjing dan kucing. Anjing itu umumnya tahan terhadap tuberkulosis, namun infeksi dapat terjadi akibat kontak lama dengan manusia penderita atau konsumsi bahan makanan terkontaminasi. Infeksi itu biasanya menyerang paru, kelenjar limfa, dan ginjal, dan anjing terinfeksi dapat menularkan kembali ke sapi. Kucing juga memiliki ketahanan alami, tetapi 90% kasus disebabkan oleh Mycobacterium bovis yang ditularkan melalui konsumsi susu atau organ dari hewan terinfeksi. Selanjutnya itu adalah hewan liar, biasanya itu kera. Jadi kera itu sangat peka terhadap Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis dengan penularan melalui udara atau makanan. Infeksi dapat menyebar antar kera dan berpotensi menular ke manusia, terutama pada hewan yang hidup di kebun binatang atau laboratorium. Boleh di next? Berikutnya merupakan sumber infeksi dan model transmisi. Untuk reservoir utama dari MBOVIS ini adalah sapi. Untuk ingesti agen pada susu mentah dan juga tuberkulosis antar sapi itu dapat berpindah melalui aerosol.
Untuk tuberkulosis pada babi, kambing, dan domba itu dianggap sebagai sumber infeksi utama pada sapi, unggas, dan sesekali pada manusia. Babi sendiri itu terinfeksi melalui saluran pencernaan, dan untuk anjing itu dapat terinfeksi melalui rute saluran digestivus dan respiratorius. Untuk kera sendiri itu dapat terinfeksi dari manusia secara inhalasi. Wait, next. Untuk peranan hewan dalam epidemiologi penyakitnya itu dari transmisi dari manusia ke manusia yang biasa berasal dari tuberkulosis pada manusia itu merupakan suatu pengecualian. Untuk infeksinya tergantung pada sumber hewannya lagi. Wait, next. Dan yang terakhir itu diagnosis, ini tuh bisa dilakukan dengan beberapa uji, tapi pada umumnya digunakan uji tuberkulin, itu dapat menjadi alternatif yang baik bagi sapi, kambing, domba, dan babi. Dan uji ini bisa dibaca 48-72 jam pasca suntikan. Untuk uji tuberkulin ini tidak dapat memuaskan bila dilakukan pada kuda, anjing, dan kucing. Itu untuk hewan-hewan tersebut lebih disarankan untuk menggunakan BGC. Dan untuk kera sendiri, itu disarankan untuk menggunakan uji tuberkulin pada daerah intrapalpebral. So, next. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai kontrol. Nah, tujuan utama pengendalian TBC zoonotik ini adalah untuk mencegah infeksi Mycobacterium bovis pada manusia dan juga untuk memberantas penyakit pada ternak sapi. Nah, pencegahan pada manusia ini dilakukan melalui pasteurisasi susu, melalui vaksinasi BCG atau Bacillus of Common Ingredients, serta upaya eradikasi tuberkulosis pada sapi. Nah, program eradikasi ini biasanya melibatkan uji tuberkulin yang dilakukan secara berkala untuk mendeteksi hewan yang terinfeksi. Kemudian hewan yang positif itu dipotong atau disingkirkan dari populasi. Nah, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama antara kami sebagai dokter hewan dan petugas pengawas daging. Nah, juga terdapat 3 prinsip kontrol tuberkulosis veteriner, yaitu ada test and slaughter atau uji dan potong, test and segregation atau uji dan pisah, dan test and chemotherapy atau uji dan kemoterapi. Nah, pada metode pertama, sapi yang positif uji tuberkulin itu langsung dipotong. Namun untuk metode kedua dilakukan dengan memisahkan hewan yang positif untuk diisolisasi dan diobati. Sedangkan untuk metode ketiga dia menggunakan kemoterapi dengan obat seperti INH atau isoniazid. Namun untuk metode ini dia tuh berisiko tinggi untuk gagal karena tingkat kekambuhannya itu mencapai 25%, serta dapat meninggalkan residu pada udara, susu, serta produk susu. Nah, untuk kontrol lingkungan, disinfektan efektif yang dapat membunuh bakteri tuberkulosis ini adalah larutan fenol 2-3%, Lysol 2-3%, dan juga ortofenil yang 1%. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin kami akan serahkan kembali ke Dr. Romi selaku dosen pengampu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Grace, dari kelompok kelas C dan teman-temannya. Materi yang disampaikan sama ya, tidak jauh beda dengan yang disampaikan kelas A. Sudah bagus dan kompleks sekali yang dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Silakan bagi adik-adik yang hendak mengajukan pertanyaan pada kelas A maupun kelas C bisa menyebutkan nama, NIM, dan pertanyaannya sama kelasnya ya. Saya harapkan dari masing-masing kelompok atau masing-masing kelas ada minimal 1 penanya ya. Apabila lebih dari 1 pertanyaan, dipersilahkan.
Silakan Izin adik. bertanya, Dok. Ya, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Ayu Chandrika dengan NIM akhir 075 dari kelas C. Izin bertanya untuk kelompok kelas C, apa yang membedakan Mycobacterium tuberculosis dengan Mycobacterium bovis lewat gejala klinisnya? oke. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Mungkin ditampung dulu. Silakan untuk penanya yang lainnya. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Izin bertanya untuk kelas C. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimadia Yurina Pradewi dengan NIM 2309 dari kelas C. Tadi kan sudah disebutkan 3 penyakit, di mana ada Salmonellosis, zoonotic TBC, dan juga ada Streptococcus. Dari 3 penyakit tersebut, mana penyakit yang paling bahaya jika menjangkit manusia? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan penanya yang lainnya. Mungkin dari kelas A atau kelas C lagi yang mau bertanya, silakan, Dek. Ayo, kelas A dulu. Mungkin satu pertanyaan biar bisa segera ditanggapi oleh teman-teman yang presentasi. Oke, kalau memang masih belum ada, nanti saya harapkan ada ya dari kelas A harus ada minimal satu pertanyaan. Silakan mungkin untuk 2 pertanyaan dari Putri Ayu dan Nimadi Ayu Herlina bisa dijawab dan ditanggapi dari kelompok kelas C. Baik, izin masuk, Dokter. Mungkin ingin menjawab dari soal dari Caca. Jadi secara umum untuk Mycobacterium tuberculosis dan bovis ini tuh sama-sama menyebabkan penyakit tuberkulosis. Tapi yang membedakan di sini itu adalah cara penularan dan gejalanya. Dari Mycobacterium tuberculosis itu biasa menyerang manusia melalui udara. Jadi infeksinya tuh lebih sering terjadi di paru-paru dengan gejala yang kayak batuk lebih lama, demam, dan berat badan yang menurun. Di lain sisi, untuk Mycobacterium bovis itu umumnya dari sapi dan bisa menular ke manusia itu lewat konsumsi susu mentah karena untuk jalur infeksinya itu lewat pencernaan. Untuk Mycobacterium bovis itu lebih sering menyebabkan tuberkulosis yang di luar paru-paru seperti pada kelenjar getah bening ataupun saluran pencernaan. Mungkin itu saja dari Caca, apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti. Terima kasih, Nasya. Sama-sama. Jadi jawabannya sudah detail. Mungkin ini Dek yang masih membayangi pikiran kita semua. Kalau ada sangkut pautnya dengan tuberkulosis, itu pasti sangkut pautnya kan ke pernafasan atau paru-paru. Padahal bukan seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah istilah yang dimana tuberkulosis itu organ ya, atau ya, dulu di semester awal waktu di anatomi dan fisiologi. Oke, terima kasih untuk jawaban di Ayu Alina mungkin. Silakan dijawab dan ditanggapi. Baik, izin masuk, Dokter. Izin menjawab pertanyaan dari Ayu. Tadi kan pertanyaannya itu adalah dari 3 penyakit tersebut itu mana yang paling berbahaya bagi manusia. Kalau menurut saya sendiri, dari 3 penyakit ini tuh yang paling berbahaya
bagi manusia itu adalah uh, zoonotic tuberculosis. Kenapa? Karena zoonotic tuberculosis ini dia tuh kan bersifat kronis dan juga progresif. Dia tuh menyerang paru dan juga organ lain. Terus juga sulit diobati karena sering memiliki resistensi terhadap obat TB umum dan juga angka kematiannya itu tinggi kalau nggak ditangani. Dan menurut WHO juga tuh eh, penyakit zoonotic tuberculosis ini merupakan penyakit zoonosis yang serius. Jadi mungkin eh, segitu aja jawaban dari saya. Mungkin dari Ayu apakah bisa diterima? Bisa, Weda. Terima kasih. Oke. Jadi jawaban sudah tepat lagi ya. Tadi sudah disampaikan terkait WHO juga. Jadi untuk TBC itu menjadi salah satu fokus utama oleh World Health Organization ya. Jadi selain bakteri ini untuk penanganannya susah ya, apabila sudah menjangkit atau menginfeksi hostnya, baik itu hewan maupun manusia, tantangan yang saat ini menjadi PR kita bersama adalah antimicrobial resistance ya, di mana untuk menangani bakteri tersebut ini perlu perhatian khusus terkait penggunaan antibiotik yang tepat dan dosis yang efektif. Karena untuk saat ini penggunaan antibiotik untuk TBC ya banyak yang statusnya itu sudah resisten. Jadi itulah yang menyebabkan untuk penanggulangan serta pengobatannya itu agak susah. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bagi penyakit-penyakit dua yang lainnya atau penyakit dari bakteri yang lainnya, ini juga akan menjadi susah. Ya, ya susahnya kenapa? Ya, karena antimikrobial resisten tadi. Antimikrobial resisten itu nanti diperkirakan ya secara epidemiologis. Ini sudah melalui penelitian dan observasi secara internasional, nanti diperkirakan akan menjadi pembunuh nomor satu di dunia di tahun 2050. Kalau misalnya untuk pemilihan dan penggunaan antibiotik itu caranya masih seperti saat ini. Ya. Artinya untuk penggunaan antibiotik itu tidak terkontrol dengan baik, tidak dikendalikan, mudah sekali diakses, bahkan tanpa menggunakan resep dokter. Dan untuk penggunaannya pun penentuan dosis ini juga harus dipertimbangkan, baik itu dari dokter hewan maupun dokter manusia itu sendiri. Ya, oke, sip, thank you untuk jawabannya, terima kasih. Eh, Masuk ke sesi yang selanjutnya, silakan bagi adik-adik yang ada pertanyaan untuk kelas C dan khususnya untuk kelas A ya, biar ada minimal satu pertanyaan. Silakan, Dek. Izin masuk, Dokter. Ya, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Kaimah dari kelas A dengan NIM akhir 005. Izin bertanya kepada kelas A. Jadi, seperti yang kita ketahui saat ini, perubahan iklim dan sistem peternakan yang semakin intensif itu menjadi dua faktor penting yang memengaruhi kesehatan hewan dan manusia. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana sih perubahan iklim dan pola peternakan intensif itu dapat memengaruhi prevalensi zoonosis akibat Streptococcus suis itu sendiri? oke, Apakah pertanyaannya oke, jelas? terhadap Streptococcus suis saja atau sama yang lainnya, Dek? Terhadap Oke, Streptococcus suis saja, oke, sip. Dokter. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ini ada sangkut pautnya sama climate change. Silakan untuk pertanyaan yang lainnya dari kelas A maupun kelas C. Boleh, silakan.
Oke, kalau misal belum ada, silakan bisa ditanggapi pertanyaan dari Nur Kaimah untuk kelas A. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Nur yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pola peternakan intensif dapat mempengaruhi prevalensi zoonosis akibat Streptococcus suis, yang dimana perubahan iklim itu tentu saja dapat meningkatkan stres suhu dan juga kelembapan, yang dimana itu dapat memperbesar kolonisasi dari Streptococcus suis itu sendiri, terutama di saluran napas babi, serta juga mempermudah penyebaran di antar babi itu sendiri, yang dimana mungkin perubahan iklim seperti curah hujan yang ekstrim dan juga menyebabkan banjir itu juga meningkatkan kontaminasi dari lingkungan dari lingkungan, kontaminasi lingkungan oleh bakteri gitu. Kemudian sistem peternakan yang intensif itu dengan kepadatan tinggi, kemudian pencampuran babi dari berbagai sumber dan sirkulasi ventilasi yang kurang baik itu juga dapat mempercepat transmisi dari bakteri, kemudian meningkatkan angka dari carrier dan juga memicu strain lebih virulen itu sendiri. Yang dimana jika kombinasi kedua faktor ini itu pada akhirnya menyebabkan meningkatnya risiko zoonosis ke manusia, terutama untuk pekerja seperti pemilik dari peternakan itu sendiri dan juga di rumah potong hewan seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban yang bisa disampaikan. Apakah bisa diterima? Baik, Dwi, terima kasih atas jawabannya, bisa diterima. Oke ya. Jadi tadi pertanyaannya sudah bagus sekali ya, itu kompleks dan jawabannya juga sudah sesuai. Artinya gini dek, kalau kita bicara terkait penyakit ya, baik itu penyakit yang zoonosis maupun penyakit yang non-zoonosis, ini sangkut pautnya tidak hanya pada hostnya saja atau tidak hanya pada hewannya saja, tetapi ada sangkut pautnya dengan agen infeksiusnya, ya. Bisa itu bakteri, bisa itu virus, bisa itu parasit, jamur, dan sebagainya. Serta selain dari host dan agen infeksinya, ini ada faktor yang mendukung lainnya, yaitu faktor lingkungan. Bisa jadi perubahan iklimnya, perubahan ekologi, ekosistemnya. Ya, ini sangat mendukung dari terjadinya penyakit itu. Bisa dari tingkat mortalitasnya, bisa dari morbiditasnya. Ya, jadi kalau kita bicara terkait bakteri, mungkin untuk eh, penyesuaian lingkungan itu tidak se ekstrim kalau kita bandingkan dengan virus. Ya. Kalau seandainya agen infeksi ini adalah virus, maka itu akan lebih cepat lagi untuk menyesuaikan dirinya, atau agen infeksi itu menyesuaikan dengan host dan lingkungan pada saat itu. Ya, kita bisa lihat waktu beberapa tahun lalu kita baru saja melalui wabah pandemik secara dunia internasional, yaitu COVID-19. Ya. Tanpa adanya suatu koordinasi yang baik antara lintas sektor, baik itu sektor kesehatan hewan, kesehatan manusia, dan lingkungan, ya, yang namanya pandemi COVID-19 itu tidak akan bisa terselesaikan. Oleh karena itu, kita nanti waktu adik-adik menjadi seorang dokter hewan, ya, ini harus diupayakan. Selain ada kemampuan basic secara veteriner atau dokter hewan, kita juga harus tahu bagaimana koordinasi dan ranah-ranah, ya,
dari sektor-sektor yang masih berkesinambungan dalam upaya penanganan wabah penyakit itu. Ya. Kalau di Bali untuk saat ini sedang ya mungkin sekarang sudah agak reda, tapi kalau yang kemarin-kemarin ada penyakit yang diakibatkan meningitis ya akibat maraknya mengkonsumsi produk pangan olahan asal hewan, dalam hal ini hewan babi, yang tidak memperhatikan untuk eh, keamanannya, kesehatannya, dan kehygienannya, kebersihannya. Nah, ini bakteri di sana bisa menginfeksi manusia, bahkan itu penularannya melalui oral. Dan untuk infeksinya ini sampai menjangkit ke saraf pusat otak. Ya. Ini perlu menjadi perhatian yang serius untuk kita semuanya, bahwa yang namanya agen infeksi itu harus ada strategi penanganannya. Nah, untuk membuat suatu strategi itu, ya, untuk melakukan koordinasi antara sektor itu, tentunya kita semua wajib dan harus untuk mengetahui bagaimana kriteria dari agen infeksi itu. Nah, nah, ini yang sedang adik-adik pelajari semuanya. Oke, sampai sini apakah ada yang masih mau bertanya, adik-adik? Kalau masih ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan, sebutkan nama, NIM kelas, dan pertanyaannya. Masih ada waktu beberapa menit. Oke, masih ada pertanyaan atau tidak, adik? Kalau masih ada pertanyaan bisa langsung on mic. Kalau misalnya sudah dirasa jelas dan cukup, tolong berikan reaction positif di kolom reaction. Oke, terima kasih untuk atensinya ya. Jadi saya kira untuk kuliah pada sore menjelang malam hari ini eh, sudah bisa dicukupkan. Nah, untuk materi untuk zoonotik bakterial yang ketiga ya, saya kira ini pertemuan yang ke-9 atau 10 bagi adik-adik sekalian. Kedepannya kalau misalnya ada hal yang masih dibingungkan terkait materi pada mata kuliah ini, bisa nanti disampaikan ke saya atau dosen pengampu lainnya, bisa waktu ketemu langsung atau melalui chat WhatsApp. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih untuk atensinya yang masih bertahan 46 orang sampai sekarang. Terima kasih, selamat sore menjelang malam semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, Terima sama-sama. kasih, dokter. Recording stopped.